Nggih. Bisa tiang mulai makin nggih niki sampun jam Bisa. 10 Bisa lebih. banget, nggih. 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Yang terhormat niki Insinyur Anak Agung Gede Oke Dalem sebagai narasumber hari niki ya dalam mata kuliah umum Merdeka Belajar. Sampun bersedia waktunya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kaprodi beserta sekretaris. Yang terhormat mungkin ada Bapak Ibu dosen di Tari yang mengikuti acara kuliah umum ini. Dan yang tercinta di sini adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan masih bisa masuk, masih ada lowongan ini. Ya. Jadi sebelum narasumber akan memaparkan atau mempresentasikan materinya beliau, mungkin adik-adik mahasiswa ini tentunya harus mengetahui siapa sebenarnya beliau ini, Insinyur Anak Agung Gede Oke Dalem. Jadi izinkan Ibu untuk membacakan sebentar CV-nya beliau, ya. Okay. Insinyur Anak Agung Oke Dalem lahir di Puri Kaleran, Peliatan, 5 Mei tahun 1954. Dari pasangan tokoh seniman tari dan tabuh, almarhum Anak Agung Gede Mandre dan Jero Wirage beralamat di Banjar Teruno, Peliatan, Ubud, Bali. Walaupun secara formal menyelesaikan studinya di Fakultas Universitas Udayana, jurusan arsitektur, jadi beliau ini insinyur, ya, dan lingkungan, ya, lingkungan beliau ini telah membentuk menjadi seniman tari dan tabuh atas bimbingan ayahnya, almarhum Anak Agung Gede Mandre. Dan guru beliau yang pertama mengajar baris itu adalah Bapak Imade Jimat. Sejak kelas 6 SD, Anak Agung Oke Dalem telah mulai ikut pentas. Berawal dari ngayah, dari pura ke pura, yang akhirnya dipercaya untuk pementasan komersial. Sejak kecil, Gong Oke Dalem adalah salah satu penari baris ya yang penuh getaran dan taksu. Siapa kalau zaman-zamannya itu pasti mengenal ya Anak Agung Gede Oke Dalem sebagai penari baris. Setelah remaja juga sering menarikan kebiar duduk, kebiar terompong, pasangan laki oleg ya dengan gaya pelihatan. Nah, pada usia 17 tahun pertama kali keluar negeri itu beliau pentas di Australia ya. Dilanjutkan dengan Meksiko dan berbagai kota di Jepang dan negara-negara yang lainnya. Beliau pun merambah ke tarian ke bentuk dalam tari kreasi dan kontemporer. Sifatnya itu ke tari hiburan. Nah, setelah berjumpa beliau dengan Guruh Soekarno Putra, itu berkolaborasi dengan Guruh Soekarno Putra sejak tahun 1984. Dan kini Gong Oke Dalem adalah sebagai koordinator ya program Sanggar Balirung Mandre. Nah, itu CV-nya beliau, adik-adik mahasiswa. Jadi saya lanjutkan, Ibu sebagai moderator akan menuntun acara ini. Yang persilahkan kepada narasumber Anak Agung Oke Dalem untuk mempresentasikan
materinya. Silakan, Gong Dio ke dalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, saya merasa sangat bahagia sekali atas rahmat ide Sang Yang Widi Wase yang sudah dipercaya untuk sebagai narasumber pada kesempatan daring pada hari ini. Terutama tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para dosen dan para mahasiswa yang saya cintai. Semoga apa yang nanti akan dipaparkan, disampaikan dalam kehidupan saya menjalani berkesenian dari kecil ada manfaatnya untuk kita semuanya. Tentu walaupun hal ini sangat terbatas waktunya di dalam cuman dikasih kesempatan dalam waktu 2 jam untuk memaparkan dan untuk mengetahui ada pertanyaan, tanya jawab antara kita dan mahasiswa, tetapi saya sekali mengharap agar semuanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi keterusan seni budaya Bali di Peliatan dan pada umumnya bagi kita semua para generasi penerus. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Cok yang sudah memaparkan siapa sih saya sebenarnya, walaupun tadi sudah diperkenalkan, sekali lagi saya ingin memperkenalkan lebih jelas lagi apa saja kegiatan saya dari kecil. Sekali lagi, nama saya adalah Anak Agung Gede Oke Dalem. Saya lahir di Puri Kaleran, Pusaka Peliatan pada tanggal 5 Mei tahun 1954. Nah, di sana orang tua saya sendiri adalah seorang maestro seni dan tabuh, almarhum Anak Agung Gede Purah Mandera. Beliau adalah cikal bakal adanya seni pelegongan di Peliatan. Dan ibu saya bernama Jero Wiraga adalah seorang penari arde dan penari janger pada masanya. Nah itu beliau, bapak saya mempunyai 3 istri dan 10 anak. Dan hampir semuanya menekuni di bidang seni tari. Nah untuk itu nanti saya akan perkenalkan siapa-siapa saja yang masih membantu ikut melestarikan khususnya seni pelegongan di Peliatan. Kita kembali pada masa kecil saya. Masa kecil saya karena di Puri Kaleran Peliatan itu adalah merupakan pusat pelatihan, kaderisasi, pusat pementasan seni budaya. Makanya saya dari kecil sudah sering mendengar, melihat bagaimana sih atraksi para maestro berkumpul di Peliatan. Nah, usaha bapak saya pada zaman itu adalah, yang saya ingat adalah mendatangkan para tokoh-tokoh maestro dari seluruh Bali. Seperti adanya Bapak Mario dari Tabanan, Bapak Anak Agung Rake dari Tabanan, terus Cokorda Okomuglen dari Singapadu, dan Bapak Kredek, Bapak Grio dari Singapadu, yang itu akan membantu pengembangan adanya tari janger dan tari arde klasik di Peliatan. Sedangkan dari segi tabuh adalah Bapak Madu dari Singaraja, Bapak Gede Purana dari Singaraja. Nah itu merupakan cikal bakal gong kekebiaran gaya Peliatan karena gurunya adalah maestro dari Singaraja. Jadi style gong kekebiaran di Peliatan ada nafas Singarajanya. Sedangkan untuk klasik datanglah Bapak Lotring dari Kuta. Beliau adalah mengajar seni klasik pelegongan di Peliatan yang diwariskan oleh penerusnya seperti Bapak Lebah, Bapak Gusti Kobyang Pangkung, Bapak Gandre. Nah itu tokoh-tokoh ketabuhan yang ada di Peliatan selain Bapak Sean Agung Gede Purah Mandera. Sedangkan untuk pelegongan, karena Bapak itu selalu juga ingin mengembangkan pelegongan bukan yang ada di Peliatan saja, datanglah guru-guru legong seperti Ibu Reneng dari Denpasar,
Makanya berkembanglah di pelihatan legong kuntul dan legong bapang jobok, artinya legong jobok. Tetapi kebetulan sekarang materinya adalah legong bapang jobok. Nanti kita akan presentasikan di bagian akhir dari pertemuan kita ini bagaimana sih perkembangan legong jobok di pelihatan. Nah, Bapak saya memulai karena banyaknya orang-orang datang maestro-maestro ke pelihatan menghasilkan suatu karya yang sangat besar, dipercaya oleh pemerintahan waktu itu masih penjajahan Belanda tahun 1931 untuk membawa misi kesenian ke Paris. Nah, bisa dilihat beginilah persiapan seni pelihatan tahun 1900 yang merupakan ujung tombak budaya kita dari orang-orang dari Bali untuk memperkenalkan seni budaya lewat pementasan pariwisata ke Paris. Ini adalah tonggak pertama kali misi budaya datang ke luar negeri. Kesuksesan di Paris dilanjutkan dengan adanya Bung Karno yang datang ke pelihatan untuk ditugaskan pelihatan untuk membawa misi kesenian yang kedua pada tahun 1952, yaitu ke Eropa dan Amerika. Nah, sekali lagi keberhasilan ini juga tetap adanya tokoh-tokoh seni yang datang ke pelihatan berkolaborasi. Salah satu adalah Bapak Mario. Nah, itu Bapak Agung Rakotabanan. Nah, beliau itu ditugaskan oleh John Kuss namanya, seorang impresario, menugaskan untuk membuat ciptaan tari kreasi baru. Terciptalah waktu itu tari Oleg Tamulilengan yang dipentaskan pertama di pelihatan untuk delegasi dari PBB yang menonton di depan Puri Kaleran Pelihatan. Itulah pertama kali tari Oleg diperkenalkan untuk khalayak ramai, artinya untuk pariwisata dalam persiapan tur tahun 1952. Nah, di sini nanti bisa saya bagaimana sih tari Oleg awal-awalnya, dan mungkin nanti memasukkan bagi adik-adik awal ciptaan tari Oleg, gerakan dan musiknya seperti ini. Perkembangannya selanjutnya seperti apa itu nanti bisa didiskusikan selanjutnya. Untuk itu kita akan putarkan tari Oleg Tamulilengan tahun 1952. Mohon share screen-nya ditutup dulu nih yang recall nih. Kita dihidupkan dulu, ini didiam. Tolong gambarnya ya, kelihatan. Enggak mau deh, Bu. Okay. Ada cuma Bu, 5 menit, 1 menit. Tunggu katanya 1 menit. Yeah. Yeah. Sambil menunggu mungkin ada sambil menunggu ya, atau mungkin sambil menunggu
mungkin yang bisa ini jelaskan sedikit lagi. ditambah lagi mungkin Pak tentang Gongdeng. tari oleh Kamulilingan. Silakan. Pelatihnya adalah Bapak Mario dari Tabanan, berkolaborasi dengan para penabuh di Pliatan. Sedangkan sesi tabuhnya dibuat di Pliatan. Ya. Terima kasih Pak Usul. Terima kasih Pak Gongde. Mudah-mudahan ya sudah cukup lumayan bisa kita nikmati tadi, walaupun agak miss antara gerak dan musiknya sedikit ya. Silakan Gong Deokom, mungkin masih lagi mau memaparkan jejak perjalanan Pak Gong Deoko ya sebagai seorang seniman. Ada tambahan lagi? Semua mungkin untuk adik-adik semua kita lanjutkan lagi sedikit. Itu penari pertamanya ada yang lakinya Bapak Oyan Sampe dan penari oleh pertama Gusti Ayu Raka Rasmin itu dari Pliatan. Nah, habis itu kita lanjutkan perjalanan saya mengikuti bapak saya berkesenian. Selanjutnya adalah pertama kali yang Nika mengikuti acara Bapak keluar negeri adalah tahun 1971 ke Australia. Adalah di negara Melbourne, di kota-kota Melbourne, Sydney, dan Canberra. Selanjutnya mengikuti perjalanan Bapak berkesenian tahun 1980 di Meksiko. Habis itu perjalanan Bapak yang terakhir adalah tahun 1985 ke Expo Jepang. Nah, di sanalah beliau mengharapkan apa yang telah dihasilkan dalam memperkenalkan seni budaya Bali tahun 1931 dan tahun 1952 yang merupakan cikal bakal perjalanan seniman ke luar negeri, itu ingin beliau juga perkenalkan pada masyarakat Jepang agar di Jepang juga orang-orangnya mulai tertarik dengan seni budaya Bali. Nah, untuk itulah waktu pementasan ke Jepang diwajibkanlah pemain gamelan, hampir materi yang semua dibawa ke Paris dan ke Jepang dipakai suatu program, antara lain legongan, sambil semuanya bukan legong di Pliatan saja, ada legong kuntul, legong cobok, legong kuntir, semuanya harus ditampilkan. Baik seni Pak Arjan, seni kecak, seni jangeran klasik. Nah, itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita, bagaimana usahanya seorang maestro itu bapak saya yang selalu ingin memperkenalkan seni budaya Bali ke mancanegara, bahwa kita kaya akan seni budaya. Dan yang paling saya ingat adalah beliau selalu berkolaborasi dengan para seniman-seniman yang ada di Bali untuk memperkenalkan, untuk memberikan suatu pementasan yang betul-betul berkualitas. Nah, itu yang kita paling ingat. Sedangkan dia sendiri sebelum dilibatkan mengisi acara-acara seni budaya untuk yang sifat untuk komersial, untuk pertunjukan, yang pertama adalah setelah yang diajarkan oleh Bapak Jimat menari baris,
tahun 1969 pertama kali itu diperkenalkan untuk BBC, acara BBC London. Yang sebelumnya pasti diajak mengayang-ayang ke semua pura-pura, ke Batuan, ke Ubud, ke Priatan. Setelah itu baru dipercaya untuk berani diperkenalkan atau diperlihatkan untuk suatu tontonan pariwisata. Nah, itu rekaman pertama sekali tampil menari baris adalah untuk acara BBC London, yaitu tahun 1969. Nah, itu juga mungkin bisa adik-adik atau semua yang menonton acara ini bisa melihat awal mulanya saya sendiri menari baris. Untuk itu videonya bisa diputar. Silakan videonya diputar katanya. Untuk video tari barisnya. Video tari barisnya. Tunggu sebentar. Mungkin maunya bisa yang bagian kalau 2. Nanti yang demen. Setelah itu baru. Mungkin sambil menunggu Gong Dio ke dalam, saya ingin tahu setelah ditinggal oleh seorang ayah ya yang merupakan maestro tari dan tabuh di Pliatan, bagaimana caranya Gong Dioke, salah satu dari putra-putri beliau yang sampai sekarang bisa melanjutkan ya, bisa mewariskan sang ayah di bidang seni. Tunggu, Niki bisa nyambung. Semangat. Nah, sampun. Adik-adik mahasiswa ya, sudah sekilas ya tentang awal mula menari baris. Nah itu. Yang di tahun berapa nikah nggih? Nikah pertama nikah di tahun berapa? 1969. Oh, 69. Woi, mungkin adik-adik belum lahir ya, mahasiswa belum lahir itu pada saat itu ya. Nggih. Mungkin yang lanjut. Kalau adik-adik sekarang memutar BBC London di pagi hari, mungkin kedengaran lagu Legong. Nah itu musik dari Kelihatan. Nah itu biasanya pagi-pagi BBC London mendengarkan lagu seperti itu. Itu adalah rekaman Legong Kelihatan. Ya, kita lanjutkan. Lanjutkan. Bisa dipaparkan. Nah itu. Nah, gitu merasa hampa sekali karena beliau seorang tokoh maestro yang luar biasa, yang garapannya, karya-karyanya di zaman itu bisa menggetarkan dunia. Nah, tetapi yang sendiri adalah putranya hanya seorang penari, kebetulan juga lulusan seorang arsitek. Nah, diwariskan suatu tanggung jawab yang luar biasa besarnya, suatu tantangan hidup bagi diri sendiri dan bagi kita semua sebenarnya itu bisa menggetarkan dunia. Nah, tetapi yang sendiri adalah putranya hanya seorang penari, kebetulan juga lulusan seorang arsitek. Nah, diwariskan suatu tanggung jawab yang
luar biasa besarnya. Suatu tantangan hidup bagi diri sendiri dan bagi kita semua sebenarnya. Bagaimana sih kita bisa mewarisi apa yang telah dicapai oleh beliau agar tetap aja lestari dan bisa berkembang. Nah itu. Tetapi dengan suatu tekad kita tetap berdoa agar disertai oleh beliau. Tolong bimbinglah saya dari atas sana agar bisa melanjutkan apa yang merupakan warisan daripada beliau dan tokoh-tokoh yang lainnya yang datang ke Peliatan. Sejak itulah tahun 2000 yang karena arsitek itu membangun sebuah gedung yang namanya Balerung Mandera Sri Nertia Waditra. Nah itu tujuannya untuk menerus. Balerung artinya gedung ya, gedung tempat untuk melakukan aktivitas. Mandera itu tokoh. Kita selalu harus ingat dengan bahwa Adik ini adalah tokoh maestro seni tari dan yang tabuh. tidak boleh dilupakan, Terus kalau Mandera Sri Nertia itu seni tari, Waditra adalah seni tabuh. Jadi sebuah gedung untuk menampung kegiatan para orang-orang yang ingin datang mengembangkan bakatnya di bidang seni budaya, seni tari dan seni tabuh. Nah, seperti itu arti daripada Balerung Mandera Sri Nertia Waditra. Sejak saat itulah karena di Puri kan sudah tidak mungkin zaman kekinian sudah lingkungan sudah tidak bagus lagi, tidak seperti zaman dulu kalau di Puri Kaleran karena adanya pertumbuhan ekonomi di depan Puri, Wenten supermarket yang berkembang, pohon-pohon sudah ditebang semua karena pelebaran jalan, kita tidak mungkin lagi mengadakan pementasan di sana. Satu-satunya jalan adalah dengan membangun Balerung sebagai penerusnya agar bisa kegiatan berkesenian ini bisa dilanjutkan. Itu antara lain yang ke bagaimana kita mencari anak-anak supaya mau datang latihan. Makanya setiap hari Minggu, hari libur kita merekrut semua orang yang dari Peliatan untuk datang latihan di Peliatan untuk diajarkan baik seni tari, seni tabuh, mulai dari usia dini. Karena itulah lebih bagus bagaimana kita mendidik anak-anak harus dari usia dini agar mulai mencintai seni budayanya. Tentu tidak semudah apa yang kita bicarakan. Bagaimana kita merekrut anak-anak, bagaimana kita melatih orang agar mereka betul-betul mau mencintai seni budayanya. Nah, banyaklah kiat-kiat yang kita akan pakai, seperti ada kegiatan yang hanya kita ajarkan anak-anak itu tari-tari rejangan, agar lebih mudah dan lebih cepat mereka dapat secara praktis melakukan apa yang diajarkan. Nah, itu merupakan kebanggaan bagi penari kalau sudah dapat yang kapura. Nah, itu adalah salah satu kiat untuk bagaimana anak-anak itu agar terus tekun belajar menari. Karena untuk mereka bisa pentas untuk pementasan reguler, pementasan untuk pariwisata itu perlu waktu. Kalau kita anggap orang itu sudah mampu akan membawa suatu tarian dengan baik, baru kita berarti pentaskan untuk pariwisata. Nah, ini kiat-kiat yang kita lakukan, menjaring orang-orang agar mau terus datang tanpa untuk belajar. Pembelajaran ini dari tahun 31 sampai sekarang kita terus berlanjut. Nah, membuat pengkaderan terus. Dalam pengajaran ini akan kita kehilangan jati diri. Mungkin stylenya akan berbeda karena kita lupa akan kalau kita tidak secara kontinu melakukan pelatihan. Nah itu banyaklah setelah itu banyaklah orang-orang dari asing datang ke Balerung untuk mengenal tari-tari sama tari-tari yang khas Peliatan. Tari-tari yang lainnya semuanya bagus, tapi mereka menganggap di Peliatan itu masih suatu ada identitas atau gaya yang tersendiri. Makanya mereka datang ke Peliatan, belajar tari pendek, datang dari sekolah-sekolah di Jakarta, dari Bintaro, dan anak SMP, SMA datang ke Peliatan, belajar. Walaupun dalam waktu 3 hari mereka ingin tahu, artinya pengenalan bagaimana sih menari, bagaimana sih menabuh. Nah itu
kita juga harus punya kiat-kiat bagaimana mendidik orang yang apalagi orang dari Jakarta dalam waktu 3 hari bisa memainkan alat gamelan, bisa menari, dan membuat mereka senang bahwa Bali adalah salah satu kekayaan budayanya mereka, karena mereka juga orang Indonesia, seperti ini. Jadi banyaklah orang-orang tertarik datang ke Priatan juga. Bagaimana anak Gung Gede Oke Dalem mungkin bisa memberikan gambaran sedikit kepada mahasiswa cara Gung Gede Oke Dalem untuk metode pengajaran belajar menari sehingga style Priatan itu masih tetap bertahan sampai sekarang. Kalau orang nonton, oh itu legong Priatan. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak Gung Gede Oke untuk mengajar supaya tetap bertahan style Priatan gitu. Semua atas pertanyaannya yang sangat mendasar banget, karena itulah suatu tantangan kalau kita sudah ditinggalkan, diwarisi suatu gaya tersendiri. Kita jangan sampai kehilangan jati diri, artinya karena di dalam proses menari itu menari hampir semua secara global itu bisa, tetapi mempertahankan apa yang dibilang Ibu Cok itu style, gaya, nah itu merupakan tanggung jawab kita sendiri di masing-masing daerah. Karena bagaimanapun kita harus kuat dan teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh leluhur. Karena kalau kita mengerti, itu karya yang luar biasa. Bagaimana sih suatu karya kita, gerak, tari, tabuh, bisa dipendaskan pasti melalui suatu proses. Nah, untuk itulah kita tidak sebagai penerus, jangan cepat-cepat, walaupun kita sudah pintar menari, pintar menabuh, pintar berkarya, membuat kreativitas, jangan-jangan sampai kita lupa akan pakem-pakem yang sudah ditinggalkan karena leluhur. Nah, itu pakem-pakem yang kita ajarkan dari sejak dini. Apa pakem agem gimana, sikap tubuh gimana, sikap tangannya gimana, cara ngulah badannya bagaimana. Nah, itu seperti itu pakem-pakem yang sudah ada itu dulu dia ajarkan. Supaya karena setiap daerah itu mempunyai pakem tersendiri, ada yang lebih lebar. Misalnya agamnya Priatan mungkin lebih melengkung ya, dagu mungkin agak angkat, kan modelnya. Dagunya dia harus angkat, tidak ada 4 jari gitu. Ke bahu dikunci, makanya kelihatan oh itu style Priatan tegas, nah, jadi beda dengan yang di sana lah. Tapi yang sudah biasa kita lakukan di akademik begitu. Jadi beda sekali nih ke Kentan. Mungkin saya lanjutkan Malik ini di servis silakan Pak Gung Gede Oke Dalem mungkin bagaimana cara mempertahankan atau manajemen dari Sanggar Balirung niki sampai di musim pandemi pun masih saya lihat aktif, selalu ada keaktifan ya, selalu ada kegiatan di Sanggar Balirung. Nah, bagaimana cara mengatur manajemennya nih ke nasi goreng? Terima kasih, silakan Pak Gung. Semua ada pertanyaannya Ibu Cok. Ini masalah manajemen di Balirung. Nah, kita sana aja lah diam dia. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan langsung ya. Nanti supaya masalah manajemen di Balirung. Nah, kita sudah ditinggalkan bentuk sesekan dulu. Kalau dulu kan namanya seke ya. Seke gambel. Terus sekarang kita udah sana aja taruh. Nanti ke sana suruh ngambil kan. Balirung itu harus menampung banyak pendukung. Pendukungnya itu dari beberapa seke. Karena sana tinggal lah. Ya, saya. Bu kasih tolong di mute nggih. Maaf. Sorry nggih. Sorry. Nggih. Ampura. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, lanjutkan Gung Gede nggih. Jadi kita lanjut nggih. Nah, bagaimana pertama kita membangun sebuah gedung. Nah, itu kan perlu dana. Sana. Nah, bagaimana suatu gedung bisa terrealisasi. Nah, terjadilah bangunan yang namanya Balirung. Nah, untuk mencari pendanaan itu kita juga harus punya suatu manajemen yang baik. Dari mana nanti kita mengembalikan dan mengoperasikan agar ada pemasukan untuk Balirung. Salah satunya adalah dengan kreativitas
mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Nah, pertunjukan itu ada yang sifatnya untuk komersial, justru yang mendatangkan untuk income. Kalau yang pertunjukan untuk kaya itu tetap, tapi bukan income. Dengan kita melakukan pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya komersial, akan mendatangkanlah hasil-hasil untuk yang tujuannya untuk kesejahteraan daripada senimannya, untuk pemeliharaan dari gedungnya, supaya kita tetap bisa beraktivitas. Orang yang datang menonton ke tempat kita selalu merasa nyaman dan indah dilihat. Itulah dari segi arsitekturnya, dari segi tariannya, bagaimana kita mengelola itu supaya tetap ada pergerakan pemasukan. Nah, jadi kita tidak terbatas dalam melakukan kegiatan yang sifatnya baik reguler, baik mengisi acara-acara untuk kenegaraan, sifatnya untuk sosial, itu kita isi. Makanya di sini di Balirung juga ada kegiatan selain tari-tari tradisional, kita harus kreatif dengan kekinian, dengan zaman sekarang. Apa sih yang dibutuhkan dalam mengisi acara-acara berkesenian di suatu event-event tertentu? Nah, kita harus siap mengisi acara itu. Dan kita harus kreatif supaya kita tetap eksis, tetap bisa mendatangkan hasil daripada apa yang akan kita lakukan untuk manajemen sesuatu secara diartinya suatu sanggar. Sanggar itu hidup, sanggar itu bisa dipertahankan, kualitasnya, karyanya. Nah, itu salah satu kiat-kiat sehingga bentuk-bentuk seperti festival, kita kadang-kadang kita dapat tugas dari pemerintah Bali untuk memperkenalkan festival pawai budaya ke Jakarta. Nah, bagaimana kiat-kiat kita itu tetap eksis, tetapi selain eksis kita juga harus mempunyai tekad. Kita orang Bali harus dapat juara. Makanya walaupun dengan segala kekurangan yang kita ada, kita berusaha selalu harus tampil maksimal. Nah, itulah dari hasil karya-karya tersebut. Kita sering mewakili Bali ke Jakarta, pawai budaya di depan Istana Negara, dapat sebagai penampil terbaik juara 1, Festival Tari Daerah se-Indonesia, kita juga sebagai juara 1. Nah, itulah kita merupakan kebanggaan daripada kita. Sehingga dengan banyaknya kegiatan seperti itu, orang itu akan datang menonton kegiatan karena yang diperlihatkan adalah kualitas. Kiat-kiat kita. Semua nih, betul-betul salut nih, yang salut dengan Sanggar Balirung niki, karena kebetulan juga Tiang salah satu yang dulunya di tahun 2000 ya minta tolong langsung juga ke Sanggar Balirung untuk mengiringi karya Tiang sampai Ingkain. Memang dari dulu ya nggak pernah sampai Tiang mendengar Sanggar Balirung itu redup begitu, terus tetap eksis. Nah, mungkin Gong Deoko Tiang minta sesuai dengan mata kuliah Palegongan, mungkin bisa narasumber untuk memberikan contoh tari Bapang, mungkin ya Bapang Pelihatan, katanya masih ada penari ya yang bisa masih ingat menyampaikan di tahun 50, 60, 70, 80. Mangda mahasiswa uning ya, di mana nika letak perbedaannya. Mungkin Nike yang mohon kalau bisa Bang Deo ke dalam bisa memperlihatkan kepada masyarakat. Terima kasih. Semua Bu Cok dan semua adik-adik, kita kebetulan topik kita adalah Bapang Legong Jobok. Tetapi sebelum pada puncak topik yang akan kita bicarakan, yang kita bahas nanti, kita di Pelihatan mempunyai tari Bapang Legong dari tahun ke tahun itu yang punya banyak versi. Itu kita ingin memperkenalkan adik-adik untuk bisa melihat sekilas tentang Bapang Legong Pelihatan. Untuk itu kita akan presentasikan mulai dari Bapang Legong Pelihatan tahun 50, tahun 1960, tahun 1970, dan setelah Bapak saya meninggal dilanjutkan dengan era tahun 1980. Untuk itu kita akan mulai mempresentasikan dari Bapang Legong gaya tahun 1960
50 yang akan dibawakan oleh kakak saya sendiri, yaitu Anak Agung Arimas. Dan kebetulan karena pasangan beliau sudah semuanya tidak ada, dan saya sendiri akan menemani kakak saya membawakan tari legong Bapang tahun 1950 gaya Peliatan. Karena musiknya kita belum bisa transfer ke gamelan karena selama pandemi ini kita belum bisa mentransfer ke pemain gamelan. Untuk itu saya menari sambil menabur dengan suara sendiri. Untuk itu kita akan persembahkan dari tahun 50, 60, 70, dan 80. Selamat menyaksikan. Nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau sesuatu yang dilihat unik, kami dengan senang dan bangga hati sekali adik-adik mau interaktif untuk kita gitu, karena ini adalah suatu peninggalan yang bukan untuk saya sendiri, adalah untuk kita semua yang harus ikut melestarikan seni budaya. Terima kasih. Rahajeng Bu Arimas. Untuk semua. Aduh, terima kasih banyak, nggih. Rahajeng Ibu Arimas, nggih, suksema tuh. Waktunya untuk membagi ilmu untuk mahasiswa titiang. Nggih, salut nika Ibu Ari sudah berumur 70 sekian nggih Ibu Ari nggih. Nika masih bisa bergerak. Ya, bergerak masih mampulah bergerak secara eksis nggih. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak. Ya ampun, berumur 78 tahun. 78. Berarti Ibu Arimas mungkin udah 80-an ya. Oh, Ibu Arimas 78 nggih. Nggih, lanjutkan dulu Gong Pak Gong. Selanjutnya Legong Bapang Peliatan tahun 1960 akan dibawakan oleh Lesa Putu Widi Kencanawati dan Anak Agung Raka Astuti.
Nggih. Garis. Aduh, bersidang lanjutnya Niko jatuh. Suksema. Suksema Ibu Raka, Bu Desa, suksema niki. Nggih. Aduh salut niki. Nggih. Nggih. Nggih, mungkin lebih singkat tidak nggih waktunya niki untuk sesi tanya jawabnya supaya lebih banyak nggih. Niki adalah anak Agung Sri Utari penarinya. Nggih. Nggih, swastiastu Bu Sri, Bu Luman nggih, suksema.
buatan. Makin ketuk pedih ada mbak. Di pedih ada gitu. Nggih, suksema Ibu. Nggih. Ngiring raja nggih. Nggih di video nggih. Nggih yang iya. Niki yang tahun 80 nggih. Nggih, ke sekilas saja nggih. Nggih. Yang tahun Supaya diketahui oleh kalau mahasiswa. mau ada yang bertanya silakan. Nggih. Nanti ada kolom untuk tanya jawab. Nomor apa nih? Mbak Cemar. Nomor telepon. Oke, semua. Nggih. Kita udah kasih kok belum kajian minta. Nah, ini yang sekarang ya. Nah, saja satu saja ya. Yang buat yang gula bakar. Gak ada, mana mungkin kita masuk. Kalau orang gak jujur, loh. Iya, loh. Gak apa-apa kok sama. Terus diskusikan sama. Adik-adik mahasiswa tolong di mute ya. Ini rame sekali kedengaran suaranya. 10.000 kalau 6.000 2 biji mesti pakai. Nasi kok. Air biasa nasi. Dia coba Kak.
Nggih. Nggih. Ya, kira-kira Semua? seperti Nggih. itu. Ya, perkembangannya untuk anak-anak penerus. Nggih. Walaupun enten perbedaan tiap angkatan, tapi kita masih kelihatan, maksudnya gayanya kelihatan. Nggih, nggih. Tiang niki salut sekali, dan mungkin niki adik-adik mahasiswa Anda sangat beruntung sekali ya, dapat menonton ya Bapang ya perkembangannya dari tahun 50 sampai 80. Ini jarang yang bisa kita pernah nikmati ya. Jadi tahu di mana letak perbedaan-perbedaan ya, perkembangannya. Kalau menurut Tiang tadi Niko dari perangkatan itu semua punya perbedaan ya, punya ciri khas ya. Niko dan salutnya sampai sekarang masih bisa bertahan. Ya, Niko mungkin Niki mungkin nanti adik-adik mahasiswa yang bagian akhir biasanya mendapat mata kuliah tari spesialisasi, silahkan ya kalau mau untuk mencari atau mempelajari salah satu Bapang di tahun angkatan sekian ya, selera adik ya silakan bisa minta tolong ke Sanggar Balerung. Nih, semua saja niki Gong Deoke yang males siki manten supaya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh mahasiswa. Perjalanannya Gong Deoke dalam nggih, ingin sedikit tahu Napi bekerja sama kolaborasinya dengan Guruh Nike ya, mengarah ke bentuk tari ke kreasi, ke kontemporer. Nike mungkin bisa diceritakan sedikit ya untuk mungkin adik-adik mahasiswa tahu begitulah perjalanannya Gong Deoke dalam ya, dari umur ya kelas 6 SD sampai sekarang semuanya bisa diambil pekerjaannya, Benten. Nggih, silakan mungkin singkat mantan Gong Deoke. Nggih, semua untuk melanjutkan adalah tadi apa yang kita harus lestarikan dan apa yang kita sebagai seorang seniman kita harus berkarya. Nah, karya-karyanya itu kita kan harus banyak bergaul dengan tokoh-tokoh, itu tidak pakai panutan dengan orang-orang dulu, berkarya selalu bekerja sama dengan orang-orang tokoh yang nanti membidangi di bidangnya. Antara lain kita bergaul dengan Guru Soekarno Putra, dengan bergaul dengan mereka, makanya di Peliatan kita dapat positifnya kita ambil. Kita boleh bergaul, kita selalu mengambil hal yang positif dari pergaulan kita. Nah, muncullah di sini tari Puspa Mekar, tari Lambang Sari, tari Legong Tung Serapati, tari Legong Sri Sedana, yang pada selanjutnya Sri Sedana itu sangat dihormati di Peliatan untuk pengiring suatu upacara. Yang awalnya adalah untuk suatu tari pementasan. Itu sangat berharga sekali bagi kita selalu bekerja sama untuk mencari hal-hal positif di dalam berkarya dan pengembangannya, tidak menghilangi pakem-pakem yang ada di Peliatan. Dengan Hari Suto Center, kita kadang-kadang tampil di PKB, menggarap tari Legong Bela Bangsa, dan kita tampil beberapa kali di Taman Mini Indonesia Indah, dengan tarian-tarian lain seperti tari Legong Sriwijaya dan tari-tari kreasi dengan Guruh, karena dengan tari-tari kreasi lah kita juga dapat seperti tadi untuk manajemen kita, bagaimana kita bisa manajemen. Nah, itu kita harus berkarya, banyak karya masih memungkinkan kita dicari orang untuk kita mendapatkan income, tapi tidak menghilangkan jati diri walaupun kita dalam bentuk kreasi ya, bentuk kontemporer, tapi terganggu suaranya Pak Gong Deoke. Suaranya tidak kedengaran jelas. Mungkin sinyal ya. Diri satu pergaulan yang tokoh sendiri kita dengan berkarya. Dari segi pelegongan kita bekerjasama dengan kakak di Kadagong De Bagus menggarap legong lanang. Kita ingin mengembalikan zaman dulu Bapak Rini yang pintar sekali menari condong, kenapa kita sebagai generasi muda nggak bisa? Nah, itu kita ingin kembalikan
Makanya kita juga menggali dan menggarap legong lanang di PKN yang sudah berapa kali juga tampil di PKB. Seperti legong Jaya Pangus, yang sejarahnya juga kita ambil supaya mengetahui sejarah daripada terjadinya Barong Landung, sejarah Indramayu terjadinya Cipta Empul, dan sejarah tentang Raja Bedahulu. Nah, Nika dibantu dengan penata garapannya Nika Bapak Wayan Darya, kita serahkan untuk penata musiknya. Ini kira-kira yang bisa kita lakukan di bidang polegongan dan bidang yang modern. Selain untuk jange dengan klasik kelihatan yang disuruh oleh panitia PKB harus melestarikan kelihatan. Kita sudah bisa melestarikan kembali jangan klasik kelihatan, terus joget pigitan juga sudah kita bisa lestarikan kembali. Kira-kira tiap-tiap yang kita lakukan di dalam berkarya. Wih, lumayan cukup banyak sekali karya-karya beliau ya, yang baik di tingkat daerah, nasional ya. Itu sudah menurut saya itu sudah hebat sekali narasumber kita ini. Nah, jadi kesempatan sekali sekarang untuk sesi kedua itu sesi tanya jawab. Banyak sekali tadi sudah jelas dipaparkan ya dari pengalaman beliau dari kecil sampai sekarang masih aktif eksis. Nah, silakan adik-adik mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya silakan melalui kolom chat bisa, kalau melalui langsung dengan narasumber silakan bisa juga. Untuk adik-adik kita harapkan ada apa ya, timbal balik kita lebih enak berbicaranya. Tidak kita aja yang mempresentasikan, kita harapkan ada interaktif dari mahasiswa dari semuanya yang mengikuti acara ini agar lebih apa ya, lebih hidup suasananya. Karena untuk puncak terakhir kita akan betul seperti topiknya kita peragakan legong jobok, karena di sini adalah topiknya legong jobok. Ya itu kita akan pentaskan untuk sesi yang terakhir. Sebelumnya makanya kalau bisa ada tanya jawab dulu. Kalau dulu enggak, sebelum ditutup dengan ditutup dengan legong jobok. Mungkin dari mahasiswa silakan. Kesempatan baik sekali ini untuk banyak bertanya dengan narasumber. Belum ada itu. Ini belum ada ini. Gimana adik-adik? Jangan malu-malu. Kita buat suasana yang hangat, enak ya dengan beliau. Ya, jangan malu-malu. Ayo, silakan. Nanti ini yang semester yang sudah semester 5, 7, mungkin kalau dapat tari spesialisasi, Anda tertarik enggak? Ya, begitu banyak macam bapang ya yang masih hidup di Peliatan. Silakan adik-adik. Ya mungkin supaya kenal aja dulu. Mungkin masih malu-malu ini belum ada yang bertanya. Kalau gitu bisa dilanjutkan dengan prestasi legongnya dihabiskan, nanti kita tunggu bagian babak terakhir. Ya, sambil menunggu dia apa keinginannya untuk bertanya, mungkin lebih baik Pak Gong lanjutkan mantan dumun dengan kita lanjutkan jawabnya pada sesi terakhir sesuai dengan topiknya. Ada bapang di sini, ada bapang pelayon sama bapang jobok. Kita lanjutkan itu. Habis itu baru dilanjut dengan tanya jawab. Iya. Terima kasih. Silakan ya Pak Gong. Tolong adik-adik semuanya dibuatlah kuesioner untuk mungkin apa yang sudah dipaparkan tadi, sudah dilihat tadi, mungkin ada yang menarik atau ada yang mau ditanyakan, silakan dengan sangat terbuka kita akan memberi jawaban apa yang ditanyakan oleh adik-adik. Terima kasih. Kita presentasikan sekarang legong bapangnya ya. Selamat menyaksikan. Pertama legong bapang pelayon, dilanjutkan dengan legong bapang jobok. Pelayon.
Ibu kasih. Nggak bagus signal. Nggak bagus signal. Mungkin dari TV-nya. Yeah. Juga Bapang Pelayon dilanjutkan dengan Bapang Joko. Oh, okay. Yeah, silakan lanjutkan dulu. Kalau Bapang Pelayon ke dari Sangayu Mukulan. Yeah. Ya, dengar, saya dengar silakan. Nah.
Jelas, masih candat-candat. Ya. Macet nih, Kin.
Sengaja nak makan. Inggih. Semua gong deoke. Kan dumun, tarik nafas dumun. Atau Rares mau minum dumun. Inggih, yang lanjut niki narasumber gong deoke dalam wenten niki salah satu mahasiswa atas nama Dayudia bertanya. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya, apa yang secara spesifik menjadi perbedaan antara Condong Peliatan dengan daerah lain? Sekian, terima kasih. Semua Dayu pertanyaannya. Kembali lagi, kita kan mendasar. Setiap daerah itu mempunyai pakem dan agam dan gaya tersendiri. Itu zaman dulunya ya. Mudah-mudahan zaman sekarang juga kita harapkan setiap daerah itu masih mempunyai pakem-pakem dan gaya tersendiri. Karena dalam hal ini kita tidak mau memperlihatkan atau memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Yang seperti Dayu tanyakan adalah ciri-ciri khasnya. Ya betul. Setiap daerah itu pasti mempunyai gaya tersendiri. Cara nyereksek, tadi para gaya ngagemnya, gaya ngepik. Nah, ngepik kelihatan seperti ini, ada mata, penget, nah itu ada mata. Kalau di daerah lain mungkin ini ngepiknya ya beda. Gitu ya. Itu di sini juga selain pakemnya adalah dada dibusungkan, dekat cengket ke depan, melengkung, tulang belikatnya di belakang. Ditahan di belakang. Baru agam kanannya setinggi telinga, yang ini setinggi dada. Nah, ini harus tetap segini dada diangkat. Oke. Kalau juga ciri khas, kan gaya-gaya ada yang lurus, ada yang ini agak melengkung dia kalau kelihatan. Itu pertama dari olah tubuh. Nanti semua gerakan kalau diperlihatkan untuk merubah perubahan dari gerak ke gerakan satu harus diawali dengan olah tubuh ini. Angka 8-nya olah tubuh ini. Nih. Nah, ngesah, bung. Nah, ini
Oh, ngejar. Nah, itu harus ini. Biasanya kan banyak. Nah, begini. Nah, angsal bawa nge. kalau di sini pasti olah tubuh, olah ini juga. Di dagu juga olah. Semua tarian seperti itu. Itu mendasar sekali kalau di sini. Ya, selain ada koreografi, pasti ada berbeda dengan daerah lain. Tapi yang penting itu adalah pakem-pakemnya. Kalau orang ngagem aja udah orang lihat, ibu saya bilang, oh ini kelihatan. Nah, itu. Semua Terima Dayu. kasih. Kalau yang lainnya ada. Dayu bagaimana? Sudah jelas Dayu? Ya. Sudah Bu, sudah. Jelas nggih. Semua Dayu. Beda dari segi sikap agam saja sudah beda. Nggih, sengket sampai melengkung nika nggih. Terus lagu diangkat ke bau kayaknya agak dikunci ya dari sikap agam nggih. Terus niki selalu kebanyakan ada gerakan ngeseh dumun nggih. Nah, nika yang akan menghidupkan tari condong legong ya. Karena betul. Saya sampai apa namanya nika gelungan, ongar gelung ke bergetar. Sampai bergetar. Nah, nika kalau sudah bisa menghidupkan nika ya itu sebagai penari condong legong yang bagus, yang benar. Dan nggih. Tiang lanjutkan niki wenten malih pertanyaan dari Ade Ayu Desiari. Oh iya. Oh maaf. Kan niki daftar ada niki. Maaf. Ya, lanjutkan lagi. Siapa lagi yang ada yang bertanya? Ayo, adik-adik. Iya, di mana ini? Kan tadi udah jenis bapang. Iya, bapang. Ada yang bertanya dengan DKT. Dengan masalah bapang dulu ya. Karena ini kan materinya materi bapang jobong ya. Dan kita sudah berterima kasih sekali kepada beliau ini sebagai narasumber dan keluarganya ya. Bisa memperlihatkan tari bapang ya yang versinya dari tahun 50 sampai 80. Ini kita sangat beruntung sekali, jarang kita bisa dapat menonton yang seperti ini. Silakan coba adik-adik mana ini, silakan bertanya, nggih. Pak Gong Deoke, kalau yang sekarang yang mana sering dipentaskan di antara angkatan 50 sampai 80. Kalau ada pementasan yang mana? Kalau pementasan sekarang anak-anak yang sekarang hanya lebih banyak tahu yang tiang ajaran sendiri angkatan 80-an. Setelah Haji meninggal. Gamelannya karena Niki paketannya antara gerak dan tari dan gamelan harus jadi satu. Gamelannya juga lebih banyak tahu yang setelah 80. Jadi kalau kita mementaskan yang lama, kita harus setting lagi dengan gamelannya juga. Baik keterangannya, baik angselnya. Kadang-kadang saya nggak pakai nyeledet. Nah itu kalau udah biasa, gamelan nari sih nyeledet di si angsel, nah nggak nyambung ini. Harus dicari lagi. Masalah pengiring nih tapi pengiringnya semua masih ada punya dokumennya. Ya. Yang muda-muda, makanya kita harus kasih tahu. Kalau setidaknya dengan adanya tari dan kita bisa mengajarkan mereka dari gerakan tari dan bibir, kita langsung ngomongnya, jadi membantu. Kalau itu sampai hilang seperti legong tahun 30-an, tidak ada tabuhnya, tidak ada tarinya, susah nih direkonstruksi. Penari nih yang baik adalah selain menari harus bisa menabuh, harus bisa walaupun tidak kadang-kadang tidak main gamelan langsung bisa apa sih susunannya tari ini begitu. Sedikitnya dalam hati itu iringannya harus tahu untuk memberi penjiwaan ya kepada karakter tari yang kita sajikan. Memang Nika harus seperti Nika. Kalau tidak tahu iringannya, bagaimana kita akan menyatukan rasa Nika. Jati.
diaktif betul niki Gong Deoko. Niki mana niki yang lainnya? Silakan adik-adik mahasiswa semester 5, 7 mana ya? Kok enggak ada yang nongol? Ayo adik-adik, kesempatan baik sekali nih bertanya. Siapa tahu Anda cari tari spesialisasi ya. Ini banyak sekali bisa didapatkan materinya di Pelihatan ya. Oke. Sambil menunggu, enggak ada yang nongol niki mahasiswa. Mungkin ya tiang sedikit kentan mataken kide. Bagaimana kalau menurut Gong Deoko Dalem menarikan tari legong Pelihatan yang benar? Karena kita sering melihat, oh kita nonton legong, tapi kok rasa legongnya itu belum masuk gitu, kita rasakan. Kadang-kadang dia menari legong sama dengan menari Panyembrame, sama dia dengan menari tenun ya. Jadi identitas ciri khas legong itu yang dia belum ketahui. Ya, supaya dari sekarang kita kasih tahu anak didik kita supaya tahu membedakan orang menari legong dengan menari tari yang lain, Kenten. Penapi menurut Gong Deoko, silakan. Semua bucok. Untuk adik-adik juga semua, itu setiap tari itu kan kembali penciptanya itu sudah menggarap gerakan, tari, iringan, tata busana itu sudah betul-betul melalui proses dan pengkajian yang sangat luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin ada meditasi, untuk apa itu, untuk melahirkan sebuah suatu karya. Nah, itu makanya pelegongan itu salah satu jenis garapan orang sudah lebih sadar habis gini saja. Anunya hampir habis. Yang lanjut, Nika. Udah bisa nyambung? Iya, nyambung. Silakan, ya. Nah, Nika, suatu proses penciptaan. Nah, itu tidak main-main ya kalau orang zaman dulu membuat suatu karya, artinya lengkap. Apa sih maknanya, apa sih maksudnya, itu semua sudah melalui suatu perenungan yang sangat dalam. Makanya kita kalau ingin membawakan legong, nah itu setidaknya kita harus mengetahui dulu tekniknya, apa sih itu legong. Secara teori kita harus tahu dulu. Penciptaannya kita tahu apa sih maksudnya. Dengan kita mendapat pengetahuan seperti itu, kita nanti lebih gampang untuk kita terjun untuk mempraktikkan di dalam suatu gerakan. Nantinya gerakan itu gerakan muanya, gerakan agam legong. Seperti Bu Cak bilang, jangan agam legong, walaupun agam kanan, jangan agam kanan, jangan agam pendet, Magapati atau Surajaya itu semua udah punya pakem walaupun sama agam kanan ya. Jereksek, semua itu udah ada. Nah, itu yang harus dari dasar ditekankan, walaupun mana gini contoh legong gaya Badung, dia juga udah punya pakem sendiri. Bagaimana? Nah, itu harus begitu. Jangan sama legong Badungnya begitu, legong Kelihatannya begitu. Nah, itu agak rancu walaupun legong, tapi juga agak rancu sedikit. Karena orang dulu itu kita harus hormati karya-karyanya. Gitu. Tidak membilang baik buruknya, jelek-jelek, tapi kita harus hormati bagaimana sih proses mereka membuat seperti itu. Nah, Nika yang harus mendasar betul-betul nanti siapa penari yang membawakan tari legong, betul-betul orang menonton, oh gerakan legong yang dibawakan. Nah, kadang-kadang kan anak-anak sekarang kadang-kadang sudah bisa menari ya macam-macam karena sekarang zaman dulu kan sifatnya spesialisasi. Kalau penari legong dari kecil sampai dewasa itu pasti legong saja. Seperti yang ke tari baris dari kecil sampai SMA enggak diajarkan tari lain, pasti baris saja. Nah, spesialisasinya lebih kalau zaman dulu. Jadi udah lebih dewasa kita belajari tari yang lain sudah sedikit pengaruhnya gitu, bisa membedakan semuanya kita nanti dari jauh ya. Jadi kalau baris jangan jauhnya dicampur gitu. Tari topeng yang dicampur dengan tari baris gitu. Nah, mungkin itu maksudnya kalau orang dulu. Kalau sekarang kan zaman pendidikannya beda. Kita harus
dengan umur muda harus bisa banyak jenis tarian yang kita kuasai. Iya. Karena tentunya zamannya juga udah berubah. Iya. Tetapi setidaknya kita harus membekali diri dulu gitu, sebelum mempelajari tarian-tarian yang lain. Jadi identitas ciri khas dari Palegongan itu harus disampaikan pada sajian geraknya. Nggih, mangde ngumbang nelegong kene, ngumbangnya Panyembrama begini gitu misalnya. Ngesahnya ngana, ngesah itu harus sampai bergetar bancangannya kan ngenten. Nah, ini kan pun rasa-rasa legong nih biasanya anak-anak kurang memperhatikan. Nah, niki Gong Deoko wenten pertanyaan malih dari Devi Karyasih. Izin bertanya Ibu dan Pak Gung, tari style pelihatan itu kan identik dengan tarian klasik. Di era sekarang, apakah style atau pakem tersebut masih dipakai? Apakah sudah dikembangkan atau dikreasikan lagi? Suksema. Nggih, punika pertanyaannya Pak Gung, silakan. Terima kasih Devi Karyasih, pertanyaannya yang sangat bagus banget ya. Karena mungkin Karyasih kan hidup di zaman sekarang. Kalau Pak Agung kan udah di zaman lebih dulu ya. Itu sangat manusiawi ya pertanyaan seperti itu. Nah, tetapi kita kalau hidup itu harus mengalir ya. Tidak kita bisa berpaku di zaman itu aja. Tetapi kembali lagi apa yang diciptakan dulu harus tetap dilestarikan. Itu satu. Apa yang itu, karena bagaimana orang berkarya dulu kita harus hormati. Dari itulah kita nanti bisa berkarya. Seperti yang Devi tanyakan, bagaimana legong itu bisa nggak dikaryakan? Oh bisa. Dikembangkan? Bisa. Tetapi kembali lagi, kalau kita di pelihatan mau mengembangkan legong pelihatan, mengkreasikan legong pelihatan, setidaknya orang menonton, oh itu legong kreasi pelihatan. Oh itu legong kekinian pelihatan, itu boleh. Kita tidak harus diam statis. Kita juga harus berkembang, karena dunia ini juga berkembang. Tuntutan pertunjukan, tuntutan tarian itu juga sangat berkembang. Dulu legong itu bisa disaksikan oleh raja 1 jam penuh. Kalau sekarang, mungkin orang sekarang disuguhkan tarian seperti itu, mungkin agak membosankan. Tetapi kita tidak boleh lupa. Yang 1 jam itu kita harus tahu juga membawakannya. Entah kapan itu bisa kita presentasikan. Pasti itu orang-orang kita, orang-orang pecinta seni itu akan memberikan wadah atau tempat. Kapan sih legong yang itu harus bisa dilestarikan, diingatkan pada peminatnya, penontonnya. Yang kreasi juga semuanya dikasih tempat. Makanya kita harus lebih lebih susah lagi sebenarnya. Kita 1 harus melestarikan yang sudah ada, 2 harus berkarya, 3 harus mengembangkan. Seperti Devi, kita harus pintar zaman sekarang. Kalau kita mau hidup kreatif dalam berkarya. Terima kasih Devi. Ya, Dek Devi, ya sudah jelas jawaban dari Pak Gung ya. Memang seperti itu. Kalau kita memang harus mau berkembang ya, kita berkreativitas harus seperti ini. Kalau sekarang membuat tari legong kreasi pasti dari bentuk massal ya, bentuk kelompok kecil begitu, 6, 8 kan begitu. Ya mungkin untuk daya tariknya lebih ada karena penari sekarang udah lebih banyak. Sudah itu panggungnya disediakan besar. Dari segi durasi juga kalau dulunya 1 jam sekarang bisa ya 15 menit aja sudah cukup ya Kentan. Nah, jadi memang kita perlu tetap berkreativitas. Namun pesannya Pak Agung tadi jangan sampai menghilangkan pakem-pakem daripada pelegongan dan khususnya juga tetap mempertahankan style pelihatan. Niki, sekian dulu ya Devi, sudah ya. Sekarang dilanjutkan dengan atas nama Arya Krishna. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Arya Krishna, ingin bertanya kepada Atu Gongde, bagaimana cara kita memisahkan karakter jika kita membawakan tarian wanita, sedangkan kebiasaan atau jiwa kita itu adalah jiwa laki-laki.
apakah karakter tari wanita yang dipelajari akan menjadi pengaruh kepada karakter laki-laki yang sudah melekat dalam diri kita? Nah, ini ke pertanyaannya, Bung Dioko. Ya, silakan jawab. Semua Krisna. Waduh, saya sangat senang juga mendengar satu pertanyaan yang sangat bagus, karena jujur aja kita di zaman sekarang itu laki-laki agak dibilang tabu membawakan tari perempuan ya, seperti itu, karena takut dibilang ya negatif lah, jadi orang lingkungan kita, orang yang melihat kegiatan laki-laki menarikan peran wanita seperti itu. Tapi Krishna harus tetap balik lagi. Lihatlah sejarah zaman dulu, baca itu bagaimana seorang laki-laki bisa memerankan tokoh Pegamuhan dengan baik, tokoh Pak Arjan dengan baik. Itu aja laki-laki, semua laki-laki semua, walaupun gerakan peran wanita dibawakan dengan bagus, Legongan juga dibawakan dengan bagus. Jangan takut kalau kita membawakan suatu peran yang dilakukan oleh laki, makanya kita melakukan peran wanita, ya harus kita tahu penjiwaannya bagaimana. Siapa sih kita yang di atas pentas? Jangan kita merasa laki-laki lagi, maksudnya gitu. Perannya kita masukkan ke tokohnya. Maunya tokoh Langkesari, ya kita sebagai Langkesari. Tetapi tetap kita seorang laki-laki, bukan berubah laki-laki menjadi Langkesari. Tetapi dasar penjiwaannya, gerakannya, bagaimana sih gerakan Langkesari atau menangis, bagaimana sih gerakan menangis, itu yang kita cari. Bagaimana sih gerakan orang sedih, itu yang kita perdalam. Nah, itu bagaimana gerakan orang marah dalam peran Langkesari, itu yang kita cari. Karena marah gerakan keras juga banyak dalam topeng, ada keras, dalam baris pada keras pelotan. Tapi dalam Langkesari mungkin lebih kerasnya tidak seperti itu. Nah, itu karakter-karakter itu ya kita masukkan ke hati. Tapi kita tetap seorang laki-laki, bunga laki-laki kita rubah jadi perempuan, bukan seperti itu, Krishna. Ya itu. Jadi kita sebagai seorang penyaji, ya penari, kita memang harus dituntut dengan bisa mentransformasikan diri kita kepada tokoh atau karakter yang kita mainkan. Walaupun kita sering menari perempuan biasanya pada saat kita ditugaskan memerankan ini, ya. Jadi kita bagaimana caranya untuk bisa mentransfer diri kita, tidak masih kita yang dilihat. Jadi tokoh yang ditampilkan, ya. Jadi itu memang perlu kita belajar bermain bermacam karakter supaya bisa kita bermain protagonis, antagonis, ya, walaupun kita sosok nggih suksema Gong Den mangken niki wonten malesiki. Om Swastiastu, saya Satyaningrum ingin bertanya, apakah Legong tahun 80-an memang tidak menggunakan kipas seperti Legong pada tahun 60 dan 70-an? Nggih, suksema. Nggih. Suksema, pertanyaannya di sini kipas dalam Legong itu adalah salah satu pelengkap ya. Itu sarana seperti harus ada. Walaupun era tahun 50, 60, 70, 80, kipas itu selalu ada kalau di Piatan. Itu adalah salah satu sarana pelengkap dalam properti, maksudnya dalam pelegongan. Harus amannya kalau sesuai dengan cerita yang akan ditampilkan. Kalau umpamanya jobok, mungkin lebih sedikit tetap ada kipasnya, tapi sedikit nanti ada berperang itu pakai kayu dia, itu kayu tapi bukan kipas. Tadi itu harusnya kita pakai kayu buat perang. Itu, tetapi kipas itu selalu ada bagian pengawak buat kepesuan itu pasti ada kalau di Piatan sampai saat ini. Walaupun kita membuat garapan Legong kreasi, Legong kontemporer itu selalu pasti ada. Itu sudah merupakan seperti properti yang baku ya dalam tari pelegongan. Bisa sebagai emaknya dulu sebagai panas, sebagai keris gitu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin lepas kipasnya ngambil keris sungguhan gitu. Bisa diganti kalau dulu mungkin bisa dibalik ini jadi keris. Ini keris, nah ini keris. Nah,
itu properti. Tetap harus ada. Tetap ada nggih, walaupun membuat tari kreasi palegongan selalu tetap ada properti daripada kipas nike nggih. Legongan nggih. Cuman jenisnya bisa diperdalam lagi, ada yang ngekes, ada yang ukel, nah itu bisa dikreasiin. Nggih. Gerak-gerakan kipas itu. Nggih. Masih ada yang lainnya? Ini waktunya masih ada lagi 10 menit. Mungkin kalau tidak ada, niki yang bertanya lagi satu manten. Masalah taksu, Pak Gong Deoke. Kenapa caranya Pak Gong Deoke bisa menilai, oh penari nike metaksu, dilihat dari aspek napinya nike kira-kira. Kalau kita kadang-kadang kan melihat tari massal, tapi kok pandangan kita ke satu arah si aja. Nah, mungkin Nike dikatakan penari itu metaksu atau bagaimana menurut Pak Gong? Silakan cerita pengalaman tidak. Suksuma ini untuk Ibu Cok dan untuk adik-adik semua gitulah. Kita sebagai penari itu taksu adalah suatu tujuan yang terakhir ya, maksudnya bagaimana kita seorang penari bisa metaksu. Nah itu artinya suatu proses yang sangat panjang. Nah itu biasanya kita di sini untuk membekali dan mendidik anak-anak seperti itu, kita memulai mencari dewasa yang baik, dewasa ayu namanya. Kapan sih kita mulai mendidik? Kapan sih kita harus datang minta doa ke suatu tempat? Nah dewa daripada dewa seni untuk memohon ke beliau agar anak didik kita diberkahi, baik gamelan, baik penari itu datang kita memohon kepadanya di hari yang tertentu yang sudah ada baiknya, yang sudah ada dalam kalender Bali. Itu kapan sih kita harus memulai sesuatu? Nah itu kita dalam hal ini masih memakai unggur-unggur tersebut, walaupun zaman sekarang kapanpun bisa latihan, tapi untuk mengawali sesuatu kalau Tia sendiri kok masih memakai pedoman orang lama ya gitu. Kita percaya dengan hari-hari baik apapun yang kita pikirkan, perkataan kita itu akan diberkahi kalau kita dari hati, dari memulainya dengan yang baik. Sudah gitu mulai, baru kapan kita mulai melatih, nah itu juga ada waktunya. Setelah itu baru kita melihat nantinya, melihat anak didik kita itu siapa sih kira-kira yang paling kira-kira dari fisik ini cocok untuk ini cocok untuk tari yang nanti. Nah ini diarahkan ke sini, ini cocok. Nah setidaknya dengan kita memberi melihat dan membantu proses taksu itu, selain harus dari dirinya sendiri yang berusaha, setidaknya memudahkan nantinya mereka akan menjadi penari yang baik dulu. Baik untuk dilihat orang, baik untuk kita bangga sebagai gurunya, memberikan sesuatu yang bisa ditransfer ke dalam bentuk suatu garapan. Nah, itu. Kalau kita sudah merasa enak melihat, menonton, mudah-mudahan orang lain pun seperti itu. Karena tujuan kita menjadi guru, mendidik adalah agar mereka itu bisa tampil sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang kita berikan, dan bisa dilihat enak, bagus oleh penontonnya. Nah, kalau nantinya mereka itu tekun dan selalu berdoa, memohon, tidak takabur, walaupun sudah pintar menari, udah bertahun-tahun jadi penari, jangan cepat sombong, jangan takabur, selalulah rendah diri, berdoa, memohon, rasanya beliau akan merestui apa yang kita mohonkan ke hadapan beliau. Kita karena mengawali dari awal yang baik, nanti pasti diberkahi dengan yang baik juga, dengan pengabdian, dengan yang tulus ikhlas. Baik kita mengayah ke pura, baik kita jangan nuntut uang aja. Kalau ada uang baru mau menari, dengan seperti itu. Harus kita balan jadi hidup. Baru kemungkinan beliau akan mau ke dalam diri kita, memberi suatu roh yang namanya mungkin taksu gitu. Nah, kita kan tidak bisa bilang waktu kita itu menari taksu, orang lain biasanya yang membilang. Nah, itu melalui suatu proses yang panjang.
Kira-kira seperti Nike. Nggih, Jakti Nike, Gong Dioke, kita mengingatkan kepada penari adik-adik, penari sekarang generasi penerus, ampuna ngampah dados penari. Nggih. Kita selalu sebelum kita tampil ingat mohon izin dengan yang di atas ya supaya beliau juga turun ya mengikuti kita ada di atas kalangan kenten. Nika biasanya Nika yang sekarang diabaikan ya oleh adik-adik nggih. Nika nomor 1 bagi tiang juga kenten. Selain itu juga adik-adik jangan cepat puas diri, tetap terus berlatih ya sampai mendapat pengalaman terus tentunya pasti akan mengalir dia sebagai seorang penari yang profesional, seorang penari yang metaksu kenten. Kenten pengalaman yang kalau kita lihat orang-orang oh coba metaksu tuh nah, ya bukannya baru sekali 2 kali latihan sudah bisa ingin metaksu terus kerauhan dikira metaksukan durung kenten Nika tiang sarankan kepada adik-adik penari mungkin kita sebagai penari Bali generasi penerus ampunang ampah nggih ampah selalu ingat dengan di atas sebelum kita tampil mohon izin niki waktunya maaf narasumber Gong Dioke dalam sampun kelas dan kebetulan juga niki mahasiswa sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin kelas kuliah umum dengan materi Bapang Diobog akan kita akhiri, kita tutup. Namun sebelumnya yang mengucapkan terima kasih banyak lagi sekali kepada narasumber anak Gong Dioke dalam dengan keluarga, dengan keluarga Sami, Ibu Ari. Oh, bisa tutup, tiang bisa tutup dengan kakak-kakak juga. Iya. Mau berki coba tutup coba. Yang motor tersebut juga karena nanti kesempatan yang diberikan ini merupakan suatu kebanggaan ya kita selain masa diingat lah oleh isu-isu diisi kita masih dianggap seperti keluarga karena dari dulu memang ada hubungannya kelihatan dengan tetapnya mudah-mudahan kebetulan juga kakak-kakak dan semua mau antusias ayo bantu gini nanti yang sarang kami ngaturan sumber dari sedikit niki Rajang tuh Ibu Sandi betul ya Sandi Rajang Bu Arimas Swastiastu. Bu Desa. Untuk semuanya salam dari Balerung. Waktunya sudah disediakan. Almarhum Agam Gede Mater. Mogi-mogi apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan kita terus menjalin hubungan yang baik untuk menjaga seni budaya Bali. Nika sampun nang bosan, sampun nang wana. Titiang dari kampus niki mungkin akan selalu mengganggu, selalu nunas ilmu kepelihatan. Mungkin mahasiswa Titiang nika sane kenten tunas mangga tetap kaitan kelihatan sarang kampus isi masih terjaga kenten. Semua sahabat sadan titiang niki sarang ibu-ibu sami dengan usia yang lansia. Ibu masane paling lingkungan. Lansia cantik, yang cantik-cantik. Presido. Ada. Tenaganya ngundo bayu pantun bisa dipertahankan sampai terakhir. Ya walaupun Bu Desa waktu runtuh kita Pakai semangat sampai runtuh. Ada. Sudah biasa. Lebih mudah dari lebih mudah. Luar biasa. Kalau sudah menari naik turun lagi bangun Nika aduh angkat tangan gitu ya dalam posisi menari di atas tidak ada duduk ya masih kuat enten aduh salut sajan titiang niki dari tahun 50 60 70 80 masih bisa disampaikan tari Bapang Nika yang
baru pertama kali juga Niki melihat perbedaan-perbedaan antara per tahun perangkatan. Kita suksema pisan, suksema banget sareng kami, narasumber sareng keluarga Puri Kaleran, generasi penerus Gung Tak Mandra. Om Santi. Oh. Matur suksema Gongde. Niki Bu Kasih. Niki akeh sampun kinten nggih. Aduh lunas terus Niki. Aduh luar biasa Niki atuh. Aduh cantik sekali. Gongde terus diganggu Niki. Nggih, silakan. Nggih. Kalau mau kontak lagi sama Gongde, silakan ke Puri Liatan, Puri Kaleran. Kalau mau ingin lebih mendalam lagi untuk mempelajari tari legong style Liatan. Mohon izin untuk kita foto bersama, Jebos nih. Yo, nggih. Mohon nggih. Niki yang dibantu tentang. Mohon untuk mahasiswa untuk membuka videonya. Kita akan foto bersama. Dari dia. Untuk yang belum, silahkan dibuka videonya. Ya, siap ya, slide 1. Slide 1, 2, 3. Selanjutnya. Ya, slide berikutnya, yang belum buka video silahkan dibuka videonya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nggih. Suksema. Nggih, matur suksema. Adik mahasiswa. Ini kuliah umum terakhir ya bagi saudara. Sampai jumpa di kelas 6. Nggih, matur suksema sareng sami. Nggih, Bu Kasih. Nggih, Niki sareng sami Niki. Aduh, luar biasa Niki, luar biasa. Teknisi kelihatan, teknisi. Aduh, luar biasa. Bu Kasih. Di Desiari, terima kasih banyak atas. Aduh, maksimal kalau sudah Gongde nggih sampun aduh luar biasa sampun tidak tanggung-tanggung pokoknya maksimal luar biasa Niki matur suksema. Terus Niki mengganggu Niki terus nunas ilmu Niki sareng Gongde mudah-mudahan nanti ada Gongde yang seperti ini selanjutnya untuk perkembangan Niki untuk yang kelihatan nih. Rugi Rajang Rayu atuh. Nggih, kapan-kapan ikut nari legong Riki sareng aduh matur suksema. Inggih matur. Dosen-dosen. Pamole kentan sareng dosen-dosen. Nanti akan belajar. Sareng dosen-dosen khusus. Inggih atuh. Buatkan acara khusus. Halus saja. Legong angkatan 50 halus. Inggih atuh. Suksema Niki aduh cantik-cantik sekali nggih. Rayu. Sampai jumpa. Inggih atuh ireng buca Om Santi saja. Dadah.